Bagi kita seorang programmer mungkin ada saatnya kita ingin mencatat untuk setiap hal teknis yang kita temui supaya kalau misalnya di hari lain kita ingin mengetahui bagaimana sebuah alur bekerja, kita bisa membuka catatan tersebut dan kita bisa mengingat kembali tentang hal-hal yang terjadi di waktu yang lampau. Dan salah satu program yang biasa saya gunakan adalah Obsidian, teman-teman ya. Kalau teman-teman belum punya, silahkan bisa di-download untuk Obsidian-nya, kemudian bisa langsung dibuka saja. Karena kalau kita hanya mengandalkan pikiran yang kita punya, tentu kita akan menjadi terasa berat ya. Mungkin kalau misalnya bulan ini kita belajar teknologi tertentu, kemudian beberapa bulan lagi muncul teknologi baru dan seterusnya, tentu kita akan menjadi terasa berat. Silahkan bisa di-download kalau teman-teman belum punya untuk Obsidian-nya, kemudian silahkan langsung diinstal, kemudian langsung bisa dijalankan. Nah, di tempat saya punya beberapa project ya, dan saya masukkan dia ke Obsidian yang saya miliki. Atau kita sebutnya di sini adalah Vault, teman-teman. Ya, kalau teman-teman sudah buka untuk Obsidian-nya, maka di bagian bawah ada yang namanya Open Another Vault ya di sini. Ya, namanya adalah Vault. Vault ini mungkin seperti project ya, di mana project ini dia akan punya folder di bagian bawahnya. Kalau misalnya saya coba klik salah satu begini, maka dia akan memperlihatkan untuk vault yang saya miliki. Coba saya klik dulu ya. Saya klik, nanti dia akan membuka untuk vault yang saya miliki. Dan di sana kita bisa masukkan vault-vault yang kita inginkan. Misalnya saya punya vault-nya adalah Laravel, kemudian Docker, ada Flock, ada Node.js, kemudian ada Code Igniter, sampai mungkin di bagian bawahnya ada CSS Node seperti ini. Kalau misalnya kita ingin membuat untuk vault baru, tinggal kita klik di bagian create, atau misalnya kita ingin membuka untuk vault yang pernah kita punya, kita buka di bagian open. Nanti dia akan membuka untuk vault yang kita miliki. Nah, cara mencatatnya seperti apa? Cara mencatatnya sebenarnya mudah. Dia seperti Markdown, teman-teman ya, seperti Markdown. Kalau misalnya di sini saya akan membuat untuk tulisan baru, maka saya akan klik di bagian atas New Note ini. Saya tuliskan misalnya sesuai dengan tanggalnya. Biasanya saya urutkan berdasarkan tanggal, sehingga di bagian depan ini adalah tanggalnya. Misalnya 2024 02 24. Kemudian saya berikan tanda underscore. Kemudian diikuti dengan judulnya ya, dengan judulnya. Misalnya judul yang saya akan masukkan misalnya adalah Laravel Docker misalnya. Ya, kemudian kita enter. File yang kita buat di sini, di mana namanya adalah Laravel Docker, di sini dia langsung diberikan ekstensi .md atau Markdown, teman-teman. Nah, Markdown sendiri, kalau misalnya kita akan menulis dengan huruf paling besar, maka kita menggunakan tanda crash, kemudian kita tulis. Ini adalah header 1 ya, dengan menggunakan satu tanda crash. Kalau kita akan menulis dengan yang lebih rendah daripada H1, kita sebut dengan H2 misalnya dengan tanda crash 2 kali. Ini adalah header 2 ya, misalnya header 2 seperti ini ya. Nah, untuk tulisan-tulisan yang lain simpel saja, misalnya kita bisa masukkan untuk apa namanya? Untuk tulisannya ini tulisan begini ya. Misalnya dia bentuknya sintak, tinggal kita berikan tanda backtick 3 kali, 1 2 3, maka dia akan menjadi source code-nya. Misalnya source code-nya berupa PHP, kita tuliskan tanda backtick 3 kali kemudian PHP begini ya. Kemudian kita tuliskan misalnya echo halo dari PHP misalnya seperti ini. Kalau misalnya dia bukan PHP dan mungkin sintaknya adalah JavaScript, kita tuliskan JS, kemudian saya masukkan misalnya adalah kita print misalnya, print atau kita tuliskan alert ya, alert halo dari JavaScript misalnya seperti ini. Sehingga dia bisa fleksibel ya tentang bagaimana kita menulis di Markdown ini. Nah, dari Obsidian yang saya punya di laptop ini, saya akan publish dia, tetapi saya akan masukkan ke private repository yang saya miliki di GitHub. Nah, caranya di sini saya akan buka salah satu vault ini, misalnya saya klik kanan, kemudian di salah satu file ini ya, saya klik kanan, kemudian saya pilih di Show in System Explorer. Sehingga dia akan membuka untuk lokasi dari folder tersebut. Nah, dari folder yang terbuka nanti, saya akan publish dia atau saya akan push ke repository yang saya punya. Saya akan masuk ke bagian terminal, ya. Kemudian saya akan push ya dari tulisan-tulisan yang saya buat ini, sehingga nanti dia akan masuk ke bagian GitHub yang saya punya. Di sini saya akan masukkan misalnya git add, kemudian saya berikan git commit, saya masukkan misalnya namanya adalah
update Laravel n plus 1 misalnya. Kemudian saya tinggal push saja. Nanti tulisan-tulisan yang kita buat ini dia akan dimasukkan ke project GitHub saya. Tentunya kalau misalnya teman-teman belum punya untuk projectnya di GitHub, kemudian belum disinkronkan dengan folder ini, teman-teman perlu buat project dulu. Kemudian kalau saya, project tersebut saya buat dia menjadi private. Kemudian kalau misalnya sudah, gunakan dari folder yang kita gunakan sebagai vault tadi sebagai repositorinya. Kalau sudah saya masukkan seperti ini, saya git tadi terakhir apa? Git commit, kemudian saya push ya. Git add, git commit, git push, origin, main, kemudian saya enter. Nanti tulisan-tulisan yang kita buat di sini, dia akan masuk ke repositori saya. Di mana repositori yang saya punya, dia bentuknya private, sehingga yang bisa membuka hanya saya sendiri. Ya, sudah selesai. Sekarang coba kita lihat untuk project saya di GitHub. Tulisannya adalah Laravel Node ini adalah project saya, tulisan-tulisan saya. Update terakhir 4 hari yang lalu. Sekarang kalau misalnya saya refresh, dia akan menambahkan tulisan yang baru saja saya buat tadi. Dan tulisannya berbentuk Markdown. Kalau kita membuka Markdown-nya di project di GitHub, maka dia langsung bisa kita buka ya, sehingga kita bisa langsung melihat apa saja yang kita tulis di sana. Ini ada tulisannya 1 menit yang lalu. Kemudian kalau misalnya saya scroll ke bagian bawah, ini adalah tulisan yang baru saja saya buat tadi, Laravel Docker misalnya. Kalau misalnya saya buka di sini untuk tulisan yang baru saja saya buat tadi dengan menggunakan Obsidian, maka ini adalah tulisannya. Sehingga bisa langsung kita buka ya, untuk apa yang kita tulis di bagian GitHub yang kita miliki. Dan kalau teman-teman pengen mengetahui sintak-sintak dari Markdown, bisa melihat juga di bagian markdownguide.org, kemudian basic syntax. Di sana bisa kita lihat sintak-sintak yang bisa kita gunakan untuk menyusun dari Obsidian ini. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.